Jelas ya perbedaannya antara kualitatif dan kualitatif. Jika kualitatif itu lebih bersifat pada narasi dan kualitatif lebih kepada numerik atau angka-angka. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Gunawan Wibisono dari Yuk Neliti, mulai meneliti dari hati. Jadi gimana teman-teman, udah pada subscribe belum? Yuk, sebelum kita mulai, teman-teman bisa subscribe dulu ya untuk belajar penelitiannya, supaya belajar penelitiannya semakin lebih giat ya. Oke, untuk video kali ini temanya adalah jenis data statistika. Jadi apa sih data statistika itu, atau ada berapa jenis, atau ada apa aja yang termasuk dalam data statistika? Oke, kita mulai dari berdasarkan sifatnya. Jadi karakteristik data itu ada berbagai macam ya, dari berdasarkan sifat, berdasarkan sumber, dan yang lain sebagainya. Kita mulai dari berdasarkan sifatnya. Sifatnya adalah ada dua jenis, yaitu data kualitatif dan juga data kualitatif. Untuk yang data kualitatif itu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, jadi dia berupa narasi atau naratif gitu ya. Misalnya penjualan meningkat atau harga barang sangat mahal. Data kualitatif bersifat narasi gitu ya, berupa kalimat. Kemudian data kualitatif yaitu himpunan angka hasil pengamatan dan pengukuran sistematis pada sejumlah peristiwa atau satuan analisis yang didapatkan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi jelas ya perbedaannya antara kualitatif dan kualitatif. Jika kualitatif itu lebih bersifat pada narasi dan kualitatif lebih kepada numerik atau angka-angka. Kemudian berdasarkan jenis datanya yang kualitatif itu juga dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kuantitatif diskrit, yaitu data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Jadi contohnya misalnya jumlah mahasiswa sosiologi angkatan 2020 adalah 100 orang. Nah itu angka-angka yang bulat, tidak ada pecahan, tidak ada koma. Kemudian yang kedua adalah kuantitatif kontinu, yaitu data yang satuannya dapat berupa bilangan bulat atau juga pecahan. Misalnya berat badan misalnya namanya Andu atau Andi atau siapa, itu adalah 65,87 kg. Jadi datanya tidak bulat atau bisa berupa pecahan. Kemudian untuk dari berdasarkan skala, data statistika itu terdiri dari data nominal, yaitu pelabelan data oleh angka sehingga angka mengandung makna. Misalnya dalam kita mendeskripsikan data, satu adalah label untuk laki-laki dan dua adalah untuk perempuan. Kemudian data ordinal. Data ordinal adalah data yang berurut atau sesuai order atau sesuai pengorganisasiannya. Misalnya dalam satu kelas ada satu yang mewakilkan sebagai ketua kelas, kemudian dua mewakilkan sebagai wakil ketua kelas, tiga sebagai sekretaris, empat sebagai bendahara, dan lima sebagai anggota kelas. Jadi data yang keterwakilan seperti itu untuk data ordinal. Kemudian untuk data interval itu, pada data interval angka 0 bukan merupakan 0 yang sebenarnya. Jadi misalnya menunjukkan suhu yaitu derajat Celcius atau 5 derajat Celcius, jadi bukan angka yang menunjukkan angka sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk data rasio itu angka 0 merupakan angka yang sebenarnya dan dapat dipertimbangkan. Misalnya jumlah pelanggan toko kemarin 20 orang, kemudian hari ini mencapai 25 orang. Jadi rasio pelanggan yang datang untuk kemarin dan hari ini adalah 4:5. Kira-kira seperti itu untuk data rasio. Kemudian untuk data berdasarkan sumber, data statistika berdasarkan sumber itu ada data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan dalam satu unit organisasi. Contohnya misalnya data prestasi suatu universitas atau suatu kelompok himpunan mahasiswa. Kemudian data eksternal itu adalah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu unit organisasi, atau misalnya data prestasi universitas pesaing dari universitas semesta misalnya. Oke, selanjutnya berdasarkan jenis ya. Berdasarkan jenis juga ada dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengumpulan data pada objek penelitian ya. Misalnya dari hasil wawancara atau wawancara mendalam atau misalnya kuesioner.
segala macam. Itu termasuk dalam data primer. Kemudian untuk data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau laporan. Misalnya data sekunder itu bisa kita ambil dari misalnya monografi desa atau kelurahan atau kecamatan atau data statistik kota, misalnya Jakarta dalam angka atau Surakarta dalam angka, itu termasuk dalam data sekunder. Oke, jadi itu tadi teman-teman jenis data dalam statistika, bisa berdasarkan sumbernya, bisa berdasarkan skalanya, dan juga bisa berdasarkan sifatnya. Oke, kalau teman-teman suka dengan video-video kami, silakan bisa subscribe dan juga like, share, dan komen. Dan selalu tunggu video-video selanjutnya dari kami. Selamat jumpa.